Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 2 April 2023, hari Minggu Palma. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 27, dilanjutkan 66. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Menurut saya ada dua kisah yang diceritakan dalam kisah Minggu Palma ini. Pertama, kisah sorak-sorai Minggu Palma ketika kita melambai-lambaikan daun palma dan imam memasuki gereja. Kedua, dalam pasio yang kita dengarkan bersama, ada teriakan Hosana, Hosana, tapi ada juga teriakan enyahkanlah dan salibkanlah dia. Hosana, Hosana. Apakah teriakan seorang pengikut setia atau teriakan seorang yang ikut-ikutan? Teriakan Hosana, apakah teriakan seorang yang loyalitas atau seorang yang oportunis? Sikap oportunis adalah sikap yang hanya mau mencari keuntungan diri sendiri dengan mengambil kesempatan yang ada tanpa berpegang teguh pada prinsip yang ada. Orang oportunis biasanya hanya mencari muka di hadapan orang yang berharta dan bertata dengan cara apapun, bahkan rela menyampingkan kebenaran dan kebaikan. Kita tega mengorbankan orang baik dan benar. Bagi seorang oportunis bukanlah kebenaran dan kebaikan, melainkan keuntungan dan kesenangan pribadi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyambut dan mengeluh-elukan Yesus, membentangkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting hijau dan menyebarkan di jalan, dan menyerukan untuk menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Tetapi 5 hari berikutnya orang yang berteriak Hosana, Hosana dengan sorak-sorai itu ikut memaki Yesus dan berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka mau mengikuti Yesus kalau memberi kesenangan dan kemenangan, tetapi mereka takut mengikuti Yesus dan mengaku Yesus kalau membawa kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap oportunis ini juga masuk dalam kehidupan menggereja, bahkan dalam keluarga kita. Banyak orang Katolik yang tidak setia, banyak orang yang tidak komitmen pada pilihan hidupnya, pilihan berimannya, tidak komitmen pada keluarganya. Minggu Palma adalah awal dari perwujudan kasih Yesus yang menebus manusia melalui jalan sengsara dengan didahului adegan yang kita kenal dengan Minggu Palma ini. Tapi semuanya berubah dalam sekejap dengan teriakan enyahkanlah dia dan salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka yang awalnya mengikuti dan memuji dan kini mencaci makinya. Yesus menyaksikan orang-orang yang dikasihinya memakikan kebencian pada dirinya. Yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang membencinya, tapi juga orang-orang sebangsanya. Bahkan para murid yang selalu bersama Yesus ikut juga mengkhianati dia. Dalam situasi yang tidak enak itu, Yesus taat pada rencana Bapanya. Ketaatan Yesus karena cintanya pada manusia, pada kita semua. Kisah Injil hari ini ingin memperingati kita orang-orang Katolik bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak punya jalan lain untuk memperoleh kedamaian sejati, untuk memperoleh keselamatan selain jalan Kristus. Kita pun harus mencintai jalan Kristus, jalan penderitaan dan pengorbanan, jalan cinta dan damai. Yesus tidak pernah memanggil kita untuk menyerang dan berperang, tapi untuk menjadi saksi perdamaian, untuk menjadi martirnya. Pada Minggu Palma ini dengan daun palma di tangan kita datang menyongsong Kristus yang sungguh raja dalam hidup kita. Kita tidak membawa senjata, cukup dengan setangkai daun palma yang dapat kita ambil di mana saja. Daun palma tanda damai, tanda cinta. Dan hari ini kita memilih jalan itu, jalan damai dan cinta. Saudaraku terkasih, Mahatma Gandhi dari India pernah berkata pada pengikut Kristus, sekiranya semua orang Kristen, semua orang Katolik hidup seperti yang diajarkan Kristus,
maka dunia ini akan damai dan sejahtera. Mahatma Gandhi yang bukan pengikut Kristus saja mengaku Yesus sebagai jalan cinta, jalan damai. Apalagi kita para pengikutnya, sebenarnya kita semakin setia menghidupi cara hidup Yesus. Bahkan pilihan kita untuk mengikuti jalan Kristus adalah pilihan untuk menyelamatkan kita dan sesama. Pilihan kita adalah pilihan damai dan cinta Kristus. Dikala mereka yang menyambutnya dengan seruan Hosana lalu berbalik mengkhianati Yesus dengan seruan salibkan dia. Dikala orang yang oportunis, dikala orang yang bermuka dua, kita dipanggil bukan untuk itu. Kita dipanggil untuk mencintainya, bukan mengkhianati dia. Kita dipanggil untuk setia, kita dipanggil untuk mengikuti jalan Kristus, jalan cinta dan pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perayaan Minggu Palma akan indah bila semangat kasih Kristus menjadi semangat kita. Bawalah daun palma yang sekarang Anda pegang ke rumahmu dan selipkan di salib di rumah Anda. Semoga setiap kali saudaraku memandang salib dan daun palma itu, saudaraku menyadari bahwa saudaraku punya tugas dari Tuhan menghadirkan cinta Yesus dimanapun kita berada. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.